pada kesempatan kali ini berjumpa lagi dengan Ustiti dengan muatan PPKN yang ada di tema 2 subtema 3. Nah, materi yang akan Ustazah ajarkan hari ini adalah tentang peran, tugas, hak dan kewajiban anggota keluarga ya. Jadi dalam anggota keluarga itu memiliki peran, memiliki tugas, memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda. Nah, sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa disiapkan buku PPD dan juga alat tulisnya. Nah, masih ingat ya bahwa dalam pembelajaran kita di tema 2 itu tercantum dalam Quran surat Luqman ayat 17. Nah, di situ disebutkan bahwa ada kalimat wal mur bil ma'ruf yang artinya adalah suruhlah manusia kita semua untuk selalu berbuat yang ma'ruf atau berbuat kebaikan. Nah, semoga kita selalu senantiasa berbuat yang baik ya. Nah, kamu bisa melihat gambar di sini ya. Di situ adalah gambar keluarga Siti. Nah, mereka itu memiliki peran yang berbeda-beda ya, memiliki tugas yang berbeda-beda. Nah, dalam anggota Siti ditugaskan untuk apa, Dek? Ya, untuk mengelap jendela. Kemudian Ibu Siti memiliki tugas yaitu menyapu halaman rumah. Kemudian ayah Siti itu bertugas untuk menyiram tanaman. Nah, mereka sangat kompak sekali ya, Dek ya. Itu adalah pembagian peran dan tugas di dalam anggota rumah Siti. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah satu, untuk mengetahui peran setiap anggota keluarga. Perannya apa saja ya. Nah, yang kedua adalah untuk mengetahui tugas setiap anggota keluarga ya. Tugasnya apa saja. Terus kemudian yang ketiga, dalam keluarga nanti kita akan mengetahui hak dan kewajiban setiap masing-masing anggota keluarga. Nah, nanti kita akan pelajari dalam pertemuan kali ini ya. Sekarang perhatikan penjelasan Ustazah baik-baik. Nah, peran, tugas dan kewajiban keluarga Udin. Kamu lihat di situ ada sebuah anggota keluarga, ada ayah, ada ibu, ada anak. Nah, mereka memiliki peran, tugas dan kewajiban yang sama? Oh, tidak ya. Jadi tugas terus perannya itu juga berbeda-beda ya dari setiap anggota keluarga. Walaupun itu keluarga Udin sama, ketika kalian di rumah juga memiliki peran yang berbeda-beda. Ada yang sebagai kepala keluarga, ada yang sebagai pendamping kepala keluarga, ada yang berperan sebagai anak. Nah, ada yang bertugas untuk mencari nafkah, ada yang bertugas untuk belajar, ada yang bertugas untuk membantu ibu. Nah, ada juga yang bertugas mengurus keperluan rumah tangga. Nah, itu adalah berbeda-beda. Itu adalah peran dan tugas di dalam keluarga. Nah, sekarang kita akan mempelajari masing-masing dari peran, tugas, hak dan kewajiban dari setiap anggota keluarga. Nah, kalian bisa melihat di sini ya. Di situ ada ayah Udin. Nah, ayah itu perannya adalah sebagai kepala keluarga ya. Ayah itu sebagai kepala keluarga. Diingat-ingat, siapa kepala keluarga? Adalah ayah. Nah, kewajibannya apa? Kewajibannya adalah bertanggung jawab untuk mencari nafkah ya. Yang paling wajib untuk mencari nafkah itu adalah ayah, seorang ayah. Karena apa? Karena dia itu sebagai kepala keluarga. Nah, kewajiban selanjutnya adalah melindungi keluarga ya. Jadi melindungi ibu, melindungi anak. Nah, itu adalah tugas dari seorang ayah. Kemudian merawat anak-anak itu juga adalah tanggung jawab dari seorang ayah. Nah, ayah itu juga memiliki hak ya.
haknya apa? Haknya adalah dihormati dan disayangi oleh anak-anak ya. Jadi anak-anak itu punya kewajiban untuk menyayangi ayah. Jadi ayah itu berhak untuk dihormati ya dan disayangi oleh anak-anak. Nah, kemudian tugas ayah itu ngapain saja sih, Us? Nah, tugas ayah adalah mengurus, misalnya ya, tapi boleh lain, misalnya adalah mengurusi tanaman, terus mencuci motor atau mencuci mobil, terus menyapu halaman rumah, nah, misalkan ya. Kalau ayahku nggak sering menyapu halaman rumah juga nggak apa-apa ya. Kemudian di situ ada seorang ibu, nah, Ibu Udin ya. Ibu perannya apa? Ya, ibu itu perannya adalah pendamping kepala keluarga ya. Jadi ayah didampingi oleh seorang ibu ya. Kepala keluarga didampingi oleh pendamping kepala keluarga ya. Ibu punya kewajiban di dalam rumah. Kewajibannya apa, Dek? Iya, kewajibannya adalah membantu ayah dalam keperluan keluarga ya, membantu ayah dalam keperluan keluarga. Kemudian merawat anak-anak dan mengurus rumah tangga ya. Rumah tangga misalkan itu diurusi oleh seorang ibu ya. Terus merawat anak-anak itu juga adalah kewajiban dari seorang ibu ya, paham? Kemudian ibu itu juga memiliki hak ya. Haknya apa? Haknya adalah dihormati dan disayangi oleh anak-anak ya. Ya, dihormati ya. Seorang anak harus menghormati ibu, ayah dan ibunya ya. Kemudian ibu itu memiliki tugas. Tugasnya apa saja? Ya, ibu itu tugasnya adalah memasak, mencuci baju, terus menyetrika baju dan membersihkan rumah ya. Nah, itu adalah tugas dari seorang ibu. Nah, kemudian kakak, misalnya di sini ada kakak. Nah, kakak itu perannya adalah sebagai anak nomor 1 ya. Kenapa dikatakan kakak? Karena dia paling besar ya, dari kita itu lebih besar misalkan. Nah, itu perannya. Terus kakak punya kewajiban. Apa saja, Dek, kewajibannya? Ya, belajar. Seorang anak, entah itu kakak, entah itu adik, itu punya kewajiban untuk belajar ya. Kemudian kewajiban selanjutnya adalah membantu orang tua ya. Orang tua itu ketika sibuk di rumah ya, kita harus bisa membantu ya, melakukan pekerjaan rumah ya, harus dibantu. Kemudian kewajiban selanjutnya adalah menghormati orang tua ya. Jadi harus menghormati orang tua kita ya. Kemudian apakah hak dari kakak itu? Kakak itu punya hak. Nah, yaitu disayangi oleh orang tuanya ya, dihormati oleh adik ya, terus dicukupi kebutuhannya ya. Terus mendapatkan pendidikan itu juga adalah hak dari seorang anak. Mendapatkan tempat yang layak ya, itu juga adalah hak dari seorang anak. Kemudian kakak itu juga memiliki tugas. Tugasnya apa saja? Yang pertama adalah membantu ibu memasak, tugasnya. Terus mencuci piring, membersihkan kamar dan belajar. Itu adalah tugas dari seorang kakak ya. Kemudian yang terakhir adalah Udin. Nah, di situ ada Udin ya. Nah, Udin itu berperan sebagai adik ya. Adik itu adalah di situ berarti misalnya anak nomor 2. Tadi kan nomor 1 tuh kakak, lah punya adik berarti yang nomor 2. Nah, misalnya kalian itu sebagai adik ya, kalian punya kewajiban untuk apa? Yang pasti satu adalah untuk belajar ya, bukan bekerja. Kalian tidak diwajibkan untuk bekerja mencari nafkah, itu tidak ya. Kewajiban kalian itu hanyalah belajar ya.
Kemudian membantu orang tua, sama sebagai seorang adik, seorang anak itu juga kewajiban untuk membantu orang tua melakukan pekerjaan rumah dan menghormati orang tua ya. Terus kewajiban yang lain itu juga melaksanakan ibadah ya, jangan lupa sebagai makhluk ciptaan Allah kita juga harus beribadah. Kemudian adik itu juga memiliki haknya apa saja ya, disayangi oleh orang tua ya. Kita itu punya hak dek, haknya apa ya, disayangi oleh orang tua. Terus dicukupi kebutuhannya, misalkan waktu belajar ya, butuh buku ya, mama punya kewajiban membelikan buku ya, kita punya hak untuk dicukupi kebutuhannya. Kemudian tugasnya apa seorang adik ya, seorang adik itu tugasnya adalah membantu ayah, misalnya membantu ayah merawat tanaman, menyapu rumah, membersihkan kamar ya, membereskan mainan, itu juga adalah kewajiban. Kemudian belajar ya. Nah, itulah peran dan tugas masing-masing anggota keluarga. Nah, menjaga keseimbangan kewajiban dan hak merupakan pengamalan sila ke-5 Pancasila ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan, adil, seimbang ya. Kewajiban, keseimbangan antara kewajiban dan hak itu ada di sila ke-5 ya. Kewajiban itu harusnya kita laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab ya, harus dengan rasa tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban itu. Nah, saling menghargai antar anggota keluarga yang lain membuat keluarga menjadi bahagia dan rukun ya, karena masing-masing sudah melaksanakan peran, tugas dan kewajibannya masing-masing, sehingga membuat keluarga itu menjadi bahagia dan juga rukun. Oh, di rumah tersedia makanan karena mama tugasnya adalah untuk menyediakan makanan. Terus di rumah diberikan tempat tinggal yang layak karena ayah bertugas untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak dan keluarga. Nah, seperti itu semuanya. Ibu juga merasa bahagia karena apa? Anak-anaknya mau membantu ibu dalam mengurusi rumah. Nah, seperti itu sehingga membuat apa? Keluarga itu menjadi semakin rukun. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Sekarang tugas kalian adalah tulislah anggota keluarga di rumah pada tabel yang sudah tersedia di buku BBD. Kemudian tulislah menggunakan huruf tegak bersambung, diawali dengan huruf besar dan diakhiri dengan tanda titik ya. Harus yang rapi. Tulislah tugas anggota keluarga di rumah kalian ya. Nah, mungkin itu yang dapat Ustazah sampaikan. Apabila ada yang kurang paham, Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, nanti silahkan langsung dikerjakan BBD 2 subtema 3 ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.